Halo teman-teman, selamat hari Minggu ya. Apa kabar nih? Semoga kita semua selalu diberkati oleh Tuhan dan keluarga kita juga selalu diberkati. Nah, tema ibadah kita minggu ini adalah melampaui ikan, kail, dan umpan. Nah, mungkin teman-teman udah familiar dengan kata diakonia. Secara gampang diakonia itu pelayanan. Mungkin kita banyak yang mengartikannya bahwa diakonia itu membantu orang-orang yang kurang mampu. Mungkin memberikan materi seperti makanan, uang, atau hal-hal lainnya yang diperlukan oleh orang-orang yang kurang mampu tapi mereka tidak bisa memberinya. Nah, sebenarnya diakonia itu nggak cuma itu doang. Masih banyak pengertian dan pengaplikasiannya yang jauh lebih dalam dan hari ini akan kita pelajari. Teman-teman, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas kesempatan yang masih Engkau beri sehingga kami masih bisa mengikuti ibadah di minggu ini. Dan kiranya Engkau tolong bantu kami persiapkan diri kami untuk mengikuti ibadah ini ya Tuhan. Tolong jauhkan segala gangguan dan bantu kami supaya kami bisa tetap fokus dan mengerti apa yang ingin Kau sampaikan kepada kami. Terpujilah namamu, terima kasih ya Tuhan. Hanya dalam namamu kami berdoa. Haleluya. Amin. Selama minggu ini kita pasti sudah banyak melakukan hal-hal buruk, melakukan hal-hal yang tidak seharusnya kita lakukan, melakukan hal yang menyakiti perasaan orang lain dan juga menyakiti perasaan Tuhan. Oleh karena itu aku ingin mengajak teman-teman sekalian untuk kita bersatu dalam doa, datang ke hadirat Tuhan untuk meminta pengampunan dosa. Kalian boleh berdoa secara pribadi dulu dengan mempause video ini dan nanti baru dilanjutkan dan ditutup oleh doa bersama. Tuhan, kembali kami datang ke hadirat-Mu untuk meminta pengampunan dosa daripada-Mu saja ya Tuhan. Kami sudah banyak melakukan hal-hal buruk selama minggu ini, baik hal yang kami sengaja lakukan atau tidak sengaja lakukan, dan banyak hal buruk lainnya Tuhan. Dan kami juga minta bantuan-Mu untuk kiranya Engkau tolong bantu supaya kami bisa tidak melakukan kembali dosa-dosa ini dan kami bisa dihapuskan dosanya itu. Hanya dalam nama-Mu saja kami memohon pertolongan-Mu dan pengampunan daripada-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Amin. Di jalan hidup yang lepas sempit, orang
mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita membaca dan merenungkannya. Mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Tuhan yang baik, kami mengucap syukur untuk hari ini. Tuhan menolong, menjadikan hati kami dengan damai sejahtera, dengan Roh Kudus yang datang dan berasal daripada-Mu, supaya hati kami siap bukan hanya untuk membaca firman-Mu, tapi kami juga siap untuk melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Tolong kami anak-anak-Mu Tuhan untuk memahami maksud firman-Mu di hari ini, supaya itu bisa menjadi bekal dalam kehidupan kami setiap hari. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, amin. Teman-teman, bacaan Alkitab kita di hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-10, saya akan membacakannya untuk kita semua. Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Nah, teman-teman, di hari ini kita akan merenungkan sebuah tema, yaitu melampaui ikan, kail, dan umpan. Nah, kalau melihat tema ini berarti mungkin bayangannya teman-teman adalah menuju ke orang yang lagi mancing ya. Soalnya kan ada ikan, ada kail, dan ada umpan. Nah, tapi sebelum lebih jauh, kita lihat lagi bacaan yang baru saja kita baca, yaitu dari Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai 10 yang mengisahkan tentang Petrus dan Yohanes. Nah, kalau teman-teman perhatikan dalam kisah ini, Petrus dan Yohanes ini kan sebenarnya mereka mau datang ke bait Allah ya, tapi di depan itu Petrus dan Yohanes bertemu dengan orang lumpuh, dan orang lumpuh ini tuh udah biasa duduk di depan bait Allah ya. Di dalam Alkitab bacaan kita tadi disebut sebagai gerbang indah, dan kebiasaannya orang lumpuh ini adalah ya untuk meminta sedekah. Tapi ada hal-hal menarik yang teman-teman perlu ketahui, yaitu biasanya dalam tradisi Yahudi kalau orang itu cacat, orang itu lumpuh, atau orang itu mengalami satu penyakit tertentu, biasanya orang tersebut akan mengalami diskriminasi, dan diskriminasinya itu tuh diskriminasinya itu berlapis. Karena apa berlapis? Karena yang pertama secara sosial dia akan didiskriminasi dari lingkungannya, bahkan dari keluarganya dia akan didiskriminasi. Kenapa didiskriminasi? Kenapa dia dibedakan? Karena ada anggapan dalam orang Yahudi kalau orang itu sakit tertentu, sakit parah seperti lumpuh, atau misalnya dia sakit kusta, atau misalnya dia sakit pendarahan misalnya, mereka menganggap bahwa orang tersebut pasti melakukan dosa, ya, pasti ada sesuatu hal yang salah yang dilakukan sehingga mendapat hukuman, yaitu sakit penyakit, dan otomatis orang tersebut akan didiskriminasi dari lingkungan sosial. Makanya ini berdampak pada kehidupan psikologis dan juga kehidupan ekonomi. Kalian bisa membayangkan
kalau berada di posisi orang lumpuh tersebut, di tengah orang-orang pada masa itu, berarti yang pertama, kamu pasti akan kehilangan pekerjaan, sehingga secara ekonomi kamu pasti juga akan, kekurangan karena tidak ada orang yang ingin mempekerjakan kamu. Selain itu, selain tidak punya pekerjaan, tekanan psikologis juga karena dijauhi, dianggap sebagai orang yang memiliki dosa ya, orang yang diskriminasi dan secara spiritual pun, tertekan karena kenapa? Karena dia tidak bisa orang yang lumpuh, orang yang, sakit-sakit seperti ini tuh tidak bisa memasuki, bait Allah ya, mereka tidak punya kesempatan untuk mereka tidak diperbolehkan untuk masuk ke dalam bait Allah, mempersembahkan kurban, beribadah kepada Allah. Nah, pada waktu itu ketika Petrus dan Yohanes lewat di depan bait Allah, ketika mereka melihat orang lumpuh tersebut, ya kalau orang lumpuhnya sudah pasti melakukan seperti yang biasa dilakukan, yaitu meminta sedekah, ya. Tapi untuk, reaksi Petrus yang pertama adalah, karena orang lumpuh tadi dia didiskriminasi, jadi kebiasaan dia ketika bertemu orang lain adalah suka menunduk. Dia tidak, merasa punya harga diri, dia tidak cukup percaya diri untuk menatap orang lain. Jadi waktu dia ngobrol dengan orang, atau pada saat dia meminta sedekah, sudah pasti dia selalu menatap ke bawah. Dan hal pertama yang dilakukan oleh Petrus dan Yohanes adalah Petrus dan Yohanes meminta orang tersebut untuk, menatap mereka. Itu tadi kita baca di ayat yang keempat. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Nah, ini adalah salah satu hal yang tidak biasa diterima oleh si orang lumpuh ini ya. Orang lumpuh ini kan udah terbiasa mengemis, meminta sedekah tiap hari, dan dia tidak terbiasa untuk menatap orang lain karena dia merasa bahwa dirinya hina, dirinya, didiskriminasi, dirinya lumpuh, cacat, dan sebagainya. Jadi pertama kali respon Petrus dan Yohanes adalah mereka meminta supaya orang lumpuh ini tuh melihat mereka, menatap muka mereka, menatap wajah mereka, menatap mata mereka. Dan setelah itu apakah Petrus dan Yohanes memberi sedekah? Ternyata Petrus dan Yohanes memberi lebih daripada sedekah yang, biasanya diterima oleh orang lumpuh ini, yaitu ketika Petrus bilang, "Emas dan perak, aku nggak punya emas dan perak ya, saat ini saya nggak punya emas dan perak, tapi yang aku punya aku berikan kepada kamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu berjalanlah." Jadi yang dilakukan Petrus adalah Petrus menyembuhkan orang lumpuh tersebut ya. Petrus tidak hanya memberikan sedekah, tapi Petrus tidak hanya memberikan uang ya, tapi yang Petrus berikan adalah lebih melampaui apa yang biasa diberikan oleh orang-orang lain kepada orang lumpuh ini. Nah, menarik sebenarnya kalau kalian memperhatikan, kisah ini, sejak awal perjumpaan Petrus dan Yohanes dengan orang lumpuh aja ketika mereka berdua meminta, orang lumpuh ini untuk menatap mereka aja tuh, itu sebenarnya sudah menarik ya. Di situ ada sebuah hal yang mereka berikan, bahkan Petrus dan Yohanes mungkin tidak punya uang, tidak punya emas, tidak punya perak, tidak punya harta saat itu, tidak punya makanan yang bisa dibagikan, tapi yang Petrus dan Yohanes berikan adalah kepercayaan diri, ya. Yang diberikan kembali kepada orang lumpuh ini tuh adalah, kepercayaan diri, adalah harga diri yang sudah hilang selama ini. Kenapa harga dirinya hilang? Bukan karena dia menghilangkan, tapi komunitasnya yang menghilangkan, orang di sekitarnya yang menghilangkan harga diri dari orang lumpuh ini. Dia didiskriminasi sedemikian rupa, hanya karena dia cacat, hanya karena dia lumpuh. Nah, teman-teman, oke, tema kita tadi adalah melampaui ikan, kail, dan umpan. Nah, sudah pasti imajinasi kita akan melayang-layang ke orang yang, sedang melakukan, mancing. Nah, kalau misalnya ada orang yang mancing nih ya, kamu akan membantunya dengan memberikan ikan, kail, atau umpan. Kamu akan kalau lagi lihat orang mancing, kamu akan terdorong untuk ngasih ikan langsung biar dia nggak usah lama-lama di situ, atau kasih kail yang bagus supaya dia cepat dapatin ikan, atau umpan yang bagus supaya ikan besar bisa makan umpannya dia, atau kamu mau bantuin di mana? Atau mau ajarin dia cara mancing.
Nah, pasti masing-masing kita punya jawaban yang berbeda-beda, respon yang berbeda-beda, dan itu tidak masalah. Tapi sebenarnya konteks yang mau dipakai di sini adalah sebenarnya bukan orang yang mancing ya, bukan bukan, apa ya, hari ini kita nggak mau merenungkan orang yang mancing, ya gimana lah, kalaupun misalnya dia dikasih kali yang bagus, tapi kalau kolamnya nggak ada ikan kan juga dia pasti nggak bisa mancing. Tapi sebenarnya ilustrasi ini mau dipakai untuk, menggambarkan 3 jenis diakonia. Ya, ilustrasi ini mau dipakai untuk menggambarkan, mengilustrasikan, mengumpamakan 3 jenis diakonia, yaitu diakonia karitatif, diakonia reformatif, dan diakonia transformatif. Nah, diakonia sendiri, kalau ada yang belum tahu, diakonia itu adalah pelayanan, ya. Salah satu tugas gereja, kan tugas gereja ada 4, ada koinonia, ada diakonia, marturia, didaskalia. Tugas persekutuan, tugas kesaksian, tugas pengajaran, dan ini adalah tugas pelayanan. Nah, pelayanan dalam bahasa Yunani disebut dengan nama diakonia. Dan diakonia ini bukan baru dilakukan oleh gereja masa kini. Diakonia sudah ada sejak zaman jemaat mula-mula. Bahkan dulu waktu di zaman jemaat mula-mula itu indah banget ya. Kan jemaat mula-mula itu kan mereka pada waktu pertama kali, mereka menjadi Kristen, menjadi pengikut Kristus, mereka tidak hidup dalam kemewahan atau tidak hidup dalam, situasi yang menyenangkan, tapi mereka hidup susah. Nah, salah satu cara hidup jemaat mula-mula, kenapa mereka susah waktu itu kan ditekan sana sini, dikejar, mau dimusnahkan, mereka juga tidak punya pekerjaan, tidak punya hidup dalam berkecukupan, tapi kenapa mereka bertahan sejauh itu? Karena mereka punya salah satu cara hidup yaitu diakonia ini. Mereka suka menjual harta pribadi mereka, hasilnya mereka serahkan ke rasul, lalu nanti rasul membagi sama rata untuk semua orang yang ada di jemaat itu. Jadi kalau ada orang miskin, kalau ada janda atau ada orang sakit, mereka hidupnya saling tolong-menolong dan itu yang menguatkan komunitas mereka, itu yang membuat sehingga mereka bertahan bahkan di tengah tantangan, tapi mereka bisa bertahan hingga hingga saat ini ya, dan menghasilkan kekristenan di mana saja. Nah, 3 jenis diakonia ini sebenarnya bukan mau merumitkan ya. Jadi intinya kalau kita mau nolong orang lain, ya kita tolong aja gitu kan. Cuman dalam pertolongan yang kita berikan kepada orang lain sebenarnya mau dibedakan nih ya. Ini berkaitan dengan tema kita tadi. Jadi 3 jenis diakonia ini tuh yang pertama diakonia karitatif. Kalau diakonia karitatif itu diakonia yang bersifat instan, bersifat langsung, cepat. Misalnya kamu lewat di jalan, kamu ketemu dengan pengemis, kamu kasih uang, kamu kasih barang, atau kamu kasih makanan, nah itu diakonia karitatif, sumbangan langsung. Ada bencana alam di mana, terus kita kasih sumbangan langsung, itu namanya diakonia karitatif. Nah, tapi diakonia ini tuh keunggulannya adalah kita cepat tanggap, ya. Kita praktis, instan. Orang yang butuh pertolongan tuh bisa langsung merasakan pertolongan kita. Tapi kelemahannya diakonia karitatif ini adalah diakonia yang bersifat sementara. Even misalnya kamu kasih beras misalnya 100 kilogram, tapi kan suatu saat akan habis juga, gitu kan ya. Nah, itu diakonia karitatif. Bersifat langsung, bersifat cepat, orang yang dibantu itu cepat tertolong, tapi kelemahannya dia hanya bersifat sementara. Memungkinkan untuk, dia yang menerima pertolongan, kalau pertolongannya habis, ya dia minta lagi gitu. Jadi dia punya ketergantungan dengan si penolong. Nah, bentuk yang lain adalah diakonia reformatif. Kalau diakonia reformatif, itu seperti halnya kalau mancing, kalau tadi diakonia karitatif tuh kalau dalam, proses memancing tadi kita langsung kasih ikannya. Jadi kalau ikannya habis, ya udah, dia bakal minta lagi ikan, gitu kan ya, itu kalau diakonia karitatif. Kalau diakonia reformatif, kita kasih kail sama umpan, terus kita ajarin cara mancing. Itu kalau diakonia reformatif. Positifnya adalah orang yang kita bantu mungkin suatu ketika tidak lagi tergantung di kita, karena mereka sudah kita ajarkan cara, kita sudah, memberikan cara, membantu mengajarkan cara. Jadi mungkin, kalau kita nggak ada, ya dia bisa mancing sendiri gitu kan ya, dia bisa dapetin ikan sendiri. Nah, contoh-contohnya tuh kayak misalnya pemberian beasiswa, atau misalnya kita ke suatu tempat, lalu kita ajarin
Misalnya kita ke panti asuhan nih, ya, kita ke panti asuhan. Diakonia karitatifnya adalah kita ngasih sembako, sumbangan misalnya atau alat tulis atau alat sekolah. Nah, diakonia reformatifnya gimana? Misalnya kita lihat potensi, oh mereka nih bisa nih diajarin tentang misalnya pembuatan baju tie-dye misalnya. Nah, terus kita ajarin cara bikin baju tie-dye. Waktu kita pulang dari panti asuhannya, mereka bisa meneruskan tuh keterampilan untuk membuat baju tie-dye. Dan itu bisa dipakai untuk mereka terus apa ya, misalnya mereka terus bisa memproduksi baju tie-dye-nya itu, nah itu bisa menjadi kelangsungan hidup untuk mereka. Nah itu kira-kira contoh diakonia reformatif. Positifnya adalah bisa long last, maksudnya bisa berdampak panjang, bisa lama. Nah tapi kelemahannya ya butuh persiapan, ya kita juga butuh punya skill, kita juga butuh persiapan untuk bisa menolong. Nah, lalu ada satu lagi diakonia yaitu diakonia transformatif. Kalau diakonia transformatif itu diakonia yang membaharui, namanya aja transformasi ya kan transformatif. Diakonia yang membaharui. Nah, ini tuh seperti yang dilakukan oleh Petrus dan Yohanes dalam bacaan kita tadi. Jadi diakonia transformatif itu adalah diakonia yang bisa merubah hidup seseorang ya. Ketika kita melayani orang lain, ketika kita menolong orang lain, orang itu dimungkinkan untuk mengalami pemulihan, lalu di lain kesempatan dia bisa meneruskan bantuan itu atau pertolongan itu kepada orang lain. Nah, itu kalau diakonia transformatif ya. Bahkan yang lebih jauh, lebih besar diakonia transformatif itu misalnya kayak gini. Misalnya kita ke suatu desa nih ya, terus kita lihat misalnya kok anak-anak di sini mereka nggak sekolah ya. Terus kita cari tahu misalnya, oh ternyata mereka ini tuh nggak punya sekolah, di desa ini tuh nggak punya sekolah. Oh oke, mari kita membangun sistem pendidikan di sini. Kita bangun sekolah di sini. Kita datangkan guru-guru misalnya untuk ngajarin mereka di sini, kasih pendidikan yang gratis buat mereka. Nah itu namanya diakonia transformatif. Ya, jadi bisa bahkan menciptakan sebuah perubahan ya, bahkan tidak sebesar itu juga tidak masalah. Seperti yang tadi kamu lihat dari kisah Petrus dan Yohanes itu kan transformatifnya bahkan bahkan sederhana dan itu bisa kita lakukan tiap hari ya. Misalnya dengan hanya meminta meminta orang lumpuh tersebut untuk menatap mereka kan untuk apa ya, memberikan kembali harga dirinya, memberikan kembali rasa percaya dirinya selama ini sebagai seorang manusia, itu pun diakonia transformatif. Nah, sebenarnya tidak ada arahan yang khusus untuk harus, oh berarti Kak Ilona kayaknya lebih baik ya melakukan diakonia reformatif ya daripada karitatif. Sebenarnya tidak ya, bukan berarti ini lalu membuat kamu milih-milih cara membantu. Pada dasarnya ketika kamu menolong orang lain, melayani orang lain sesuai dengan kesempatan, sesuai dengan apa yang ada pada kamu. Misalnya tadi Petrus bilang kan, aku nggak punya emas dan perak, tapi aku bisa nyembuhin kamu. Aku punya Tuhan Yesus, aku punya iman, dan aku akan membagikan itu kepada kamu. Ya, mengembalikan harga diri orang lumpuh tersebut, yaitu keadaannya Petrus, begitu kan? Itu keadaannya Petrus dan Yohanes pada masa itu. Intinya, kalau kita membantu orang lain, ya Tuhan melihat hati kita, Tuhan melihat apa yang menjadi motivasi kita gitu kan. Pada akhirnya bukan tentang karitatif, reformatif, transformatif. Oh aku udah bisa nih lakukan yang reformatif, aku nggak mau deh lakukan yang karitatif. Ya itu situasional ya. Lebih baik memberikan bantuan yang bisa mengubah hidup seseorang, tapi itu pun disesuaikan dengan keadaan kita, disesuaikan dengan kondisi kita. Intinya kalau ada orang butuh pertolongan, ada kesusahan atau ada hal yang datang ke tangan kamu untuk dikerjakan, ya kamu langsung kerjakan, kamu langsung lakukan. Nah, pada akhirnya apa yang bisa kita pelajari dari kisah di hari ini, dari cerita di hari ini? Yang pertama, dalam sebuah komunitas kita bisa bertindak seperti Petrus. Kita bisa berkontribusi secara spiritual. Diakonia tidak selalu berupa uang dan harta. Diakonia tidak selalu tentang kamu memberikan sumbangan ke orang lain, tidak selalu berupa kamu memberikan uang, kamu memberikan ya sumbangan kepada orang lain, tidak selalu tentang itu. Tapi diakonia yang bisa kamu lakukan kepada orang lain itu bisa juga dengan misalnya kamu mendoakan mereka, kamu menghibur mereka, kamu membantu mereka untuk bisa mengembalikan harga dirinya mereka, itu pun diakonia. Lalu hal yang seperti Petrus dan Yohanes lakukan,
menghargai siapapun, dimanapun, dan dalam keadaan apapun. Ketika kamu bisa menghargai siapapun, dimanapun, dan dalam keadaan apapun, itu pun bentuk diakonia, itu pun bentuk bagaimana kamu menjadi saluran berkat Allah, saluran berkat Tuhan di mana kamu ditempatkan. Sama seperti Yohanes dan Petrus melihat orang lumpuh, mereka tidak melihat orang lumpuh itu sebagai seorang yang hina, seorang yang berdosa, seorang yang diskriminasi, tidak, tapi mereka melihat bahwa orang lumpuh itu adalah manusia yang harus dikasihi, manusia yang harus dirangkul, manusia yang harus dikembalikan harga dirinya, itu. Dan yang ketiga adalah dalam menolong orang lain, Tuhan melihat hati kita. Apapun motivasi kita, Tuhan tahu, ya. Ada baiknya ketika kita melakukan pertolongan kepada orang lain, kita membantu orang lain itu, motivasi kita harus tepat. Motivasi kita bukan untuk mencari nama baik, bukan untuk mencari popularitas, bukan untuk mencari muka ya, atau mau sok alim gitu ya, enggak, ya. Ataupun bukan karena kita kasihan, bukan. Tapi semata-mata motivasi kita adalah karena apa? Karena kita mencintai Tuhan, karena kita bersyukur Tuhan memberikan kita hidup yang begitu indah, hidup yang begitu luar biasa, dan kita mau mengucap syukur kepada Tuhan lewat apa? Lewat menolong orang lain. Dan sebaiknya tepat manfaat, tepat waktu, ya. Tepat manfaat tuh misalnya ada orang yang lapar, tapi kita datang terus kita bilang, ketahuilah, orang tidak hidup dari roti aja, tapi juga dari firman Tuhan. Tapi dia dalam keadaan lapar kan, ya berarti kita harus memberikan diakonia yang juga tepat manfaat. Lalu tepat waktu itu artinya jangan ditunda-tunda. Kalau misalnya nih ya, kita bertemu dengan orang yang butuh dibantu, orang yang perlu dibantu, saat itu juga tolong dan jangan ditunda. Karena sekali lagi ketika kita menemukan orang yang susah untuk dibantu, orang yang susah untuk ditolong, sebenarnya Tuhan sedang menggunakan kita sebagai alat berkat-Nya. Dan pada akhirnya selamat berdiakonia, selamat merayakan kehidupan dengan menolong orang lain. Biarlah kalian bisa terus menjadi alat berkat Tuhan di mana saja kalian berada. Amin. Kini saatnya untuk kita mengangkat doa syafaat. Kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kembali kami datang ke hadirat-Mu untuk mengangkat doa syafaat kami ya Tuhan. Pertama-tama kami mendoakan untuk bangsa dan negara ini. Ya Tuhan, kiranya Engkau tolong memberkati Pak Presiden, Wakil Presiden, dan para jajaran menterinya, supaya mereka bisa optimal dan bekerja secara baik dalam mengelola negara ini. Kiranya Engkau tolong memberkati supaya mereka juga bisa menanggulangi COVID-19 dengan baik dan bisa menghentikan persebarannya ya Tuhan. Juga kiranya Engkau tolong berkati supaya gereja Kristen Indonesia bisa menjadi rumah yang layak bagi sesama ya Tuhan. Kiranya Engkau tolong berkati supaya gereja ini bisa terus kokoh berdiri dan bisa menjadi rumah yang layak untuk kami semua. Dan juga kami mendoakan untuk program-program kami, ada doa malam dan beberapa program lainnya. Tuhan, kiranya Engkau tolong berkati supaya program kami bisa kami jalankan dengan baik. Kiranya Engkau juga tolong berkati supaya program ini bisa menjadi berkat untuk sesama, menjadi pemersatu kami dan menjadi pemersatu antara kami dengan Engkau.
dan untuk pergumulan kami ya Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau yang paling tahu pergumulan kami. Oleh karena itu, kiranya Engkau tolong berikan kami kekuatan, berikan kami dukungan untuk kami bisa terus semangat dan melewati segala pergumulan-pergumulan kami ini. Dan inilah doa syafaat kami ya Tuhan. Hanya Engkau yang tahu apa yang terbaik untuk kami, dan semoga doa ini juga bisa menjadi syafaat yang baik. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Hanya dalam nama-Mu kami mengangkat doa kami. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain, bersinar bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar bersinar, aku bersinar terus. Aku ingin bersinar dan melayaninya, hingga di surgaku hidup senang bersamanya. Bersinar bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar bersinar, aku bersinar terus. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan mari bersiap hati untuk menerima berkat daripada Tuhan. Mari terima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera, perlindungan daripada Allah Bapa mau tinggal bersama dengan kami semua hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan